Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah untuk kita semua berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita mulai malam hari ini kita kobarkan semangat menjemput Ramadan. Kobarkan semangat untuk bisa menjemput Ramadan. Karena ketika Allah mengagungkan sesuatu termasuk Ramadan, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, tidak mungkin bisa kita sukses ya ikhwah kalau bukan dengan semangat ilmu, semangat berkobar untuk diri kita untuk berjumpa itu. Kalau selama ini kita sering mendengar sejak bulan Rajab kita berdoa, Sya'ban untuk bisa bertemu Ramadan. Kalau kita baca kehidupan orang-orang yang dibimbing oleh wahyu, bukan 3 bulan sebelum masuk Ramadan, tapi 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah berdoa, Allahumma balligh Ramadan wa a'inna fi siyaman wa qiyaman. Dan ya Allah, kuatkan saya, pertemukan kami dengan Ramadan, dan bantu kami untuk bisa mengisi Ramadan itu dengan puasa dan berdiri di malamnya dan ibadah-ibadah lainnya. Tentu itu ya ikhwah fillah, semangat ilmu, semangat kesadaran imaniyah, mental-mental cinta, berharap Ramadan ketemu, dengan memandang Ramadan dengan segala keberkahan, kebaikannya, mesti ditumbuhkan sejak dini, sejak awal. Bahwa Ramadan itu kebaikan, Ramadan itu rahmat, Ramadan itu kemuliaan. Bukankah hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan itu Nabi sampaikan? Jauh hari sebelum masuk Ramadan banyak-banyak Nabi sampaikan. Nabi mengatakan misalnya, qad ja'akum syahrun azim, akan datang kepada kalian bulan yang agung. Qad atakum syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena itu para ikhwah sekalian jamaah, malam hari ini kita akan membaca kitab Umdatul Ahkam dalam bab As-Siyam, bab tentang puasa, dengan kita akan bacakan mukaddimah dalam hadis yang terkenal yang diambil oleh para penulis hadis
seperti Imam Ahmad di kitab Musnadnya dan Imam Ibnu Majah di kitab Sunannya, untuk mengantar pembahasan bagaimana fadilat as-siyam, bab tentang keutamaan kita berpuasa dan keutamaan menemukan satu Ramadan, Pak. Keutamaan berjumpa dengan satu Ramadan saja dahsyat sekali menurut hadis ini. Satu Ramadan saja itu bisa mengalahkan mati syahid dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ya, kita baca ini hadis an Talha. Ya, Talha di sini adalah bin Ubaidillah. Ya, karena sering sekali orang membaca Talha, ada yang juga membaca Abu Talha. Ini beda. Talha dengan Abu Talha sama-sama sahabat. Tapi kalau disebutkan Talha, dia adalah sahabat yang asyaruna min mubashirina min ahlil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya itu Talha, bukan Abu Talha. Meskipun dua-duanya sahabat. Satu kaum Ansar, satu kaum Muhajirin. Itu beda. Nah, hadis yang kita bahas ini an Talhata ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya, ini hadis yang menggembirakan bagi kita, Pak. Bagus kita sujud syukur kalau mendapatkan hawa Ramadan nanti. Ya, beliau bercerita begini, qadima rajulani min Bali. Ya. Dulu ada dua laki-laki, rajulan. Dari mana? Dari suku Bali. Ya. Ini bukan dari Pulau Bali, Pak, ya. Bali. Ya. Dia datang kepada Nabi ala Rasulullah SAW. Dua anak muda ini, anak muda, fa aslama ma'an. Sengaja kita beri tulisan merah ini karena kita mau titik penekanan fa aslama. Kedua-duanya ini, yakni rajulan, itu menyatakan keislamannya ma'an, secara bersamaan. Berarti dimulai hidupnya bersamaan menyatakan syahadat, bersamaan menyatakan iman, bersamaan menyatakan ketaatan kepada Allah, dimulai dengan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Kilometer kesalehan itu sama-sama dimulai, tapi pilihan hidup di antara dua ini berbeda, dan itu yang kita mau ambil. Fakana ahaduhuma, satu di antara dua ini asyadda ijtihadan minal akhir. Satu itu semangat sekali dalam menjemput kebaikan. Bahkan beliau ini fagaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Satu ini memilih jalur pergi Gaza, pergi berperang. Maka apa yang terjadi? Fastushhida, dia syahid, mati syahid. Pilihannya mati syahid. Satu, summa makasal akhir ba'dahu. Ya, salah satunya, ya, yang lainnya, yang dua orang itu masih makasa, masih dia hidup. Ya, sesudahnya itu ba'dahu sana, masih hidup satu tahun. Dan lihatlah akibatnya, ini hidup 1 tahun, summa tuwfiya, baru dia wafat. Beda 1 tahun saja, Pak. Beda 1 tahun. Saya ulangi sekali lagi, beda 1 tahun orang syahid dengan hidup. Beda 1 tahun saja. Ya. Tapi dahsyatnya, qala Talha ini bercerita. Ya, cerita ini nanti tersambung kepada Nabi. Fara'aitu fil manam, kata Talha, saya melihat dalam mimpiku, anni, bahwa saya itu inda babil jannah, saya di depan pintu surga. Saya di depan pintu surga.
dalam mimpi. Dalam mimpi. Faiza ana bihima, maka saya ini di antara keduanya, faraja kharijum minal jannah, keluar itu dari surga untuk apa? Ta'zina lil ladina tufil akhir, untuk dijemput di antara dua ini. Ini Talha mengatakan dalam mimpinya ada yang keluar dari surga itu untuk menjemput satu di antara dua ini. Dan ternyata Pak, yang dijemput adalah tufil akhirat. Ternyata dalam mimpi Talha yang di belakang meninggal, duluan masuk surga, duluan dijemput. Yang di belakang bukan yang mati syahid. Logikanya nanti Talha, kita mungkin Pak, kalau di ranking ini, ya kalau kita, pikiran kita ya dan ilmu kita mungkin sampai hari ini mengatakan siapa yang duluan di antara orang masuk surga ini, pasti dengan ilmu yang sampai kepada kita bahwa mati syahid itu keutamaan, tidak ada yang mengalahkan amalan mati syahid. Tidak ada yang mengalahkan mati syahid. Tidak ada yang mengalahkan amalan mati syahid. Begitu mulia dan diburu oleh para sahabat sampai satu di antara laki-laki ini. Tapi ternyata dalam mimpi ini bukan yang mati syahid dulu, tapi yang meninggal di belakang, yang masih mendapatkan 1 tahun itu. Summa kharaja fa'azina lil ladzina istushhida. Kemudian keluar lagi untuk menjemput. Siapa yang dijemput? Baru yang mati syahid tadi. Jadi, ternyata ada penjemput kita Pak nanti di surga itu. Ada penjemput kita. Summa raja'a ilayya, kemudian kata Abu Talha, ya, kembali lagi itu penjemput kepada saya, faqala irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Tunggu dulu, kamu belum giliranmu Abu Talha. Cerita ini, mimpi ini Pak. Fa asbaha Talha, subuh hari Talha sesudah bangun dari tidurnya itu, yuhaddisu bihin nas, dia ceritakan tentang mimpi tersebut dengan fa'ajibu lizalik, sangat heran atas mimpi itu sampai menjadi viral di tengah sahabat itu. Karena viralnya, fa balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cerita-cerita sahabat ini sampai kepada Nabi SAW. Dan ini Pak menjadi hukum. Mimpi itu yang benarkan adalah Nabi. Seandainya cuma mimpinya Talha, tidak bisa menjadi hujjah sama sekali. Tidak bisa menjadi hujjah. Saya ulangi Pak, mimpi manusia soleh, mimpi manusia beriman, mimpi orang yang banyak amalnya sama sekali tidak bisa menjadi hujjah, kecuali dibenarkan oleh Nabi. Seperti mimpi kita hari ini Pak, tidak bisa jadi hujjah untuk membenarkan sesuatu. Seperti ada mimpi di antara bapak ini bilang duluan masuk surga ini bilang tidak bisa jadi hujjah Pak, tidak bisa jadi dalil. Ya kecuali mimpinya para nabi, mimpinya orang para rasul. Tapi kalau mimpi kita tidak bisa. Mimpinya Talha, tapi Nabi membenarkan, dan di situ dalilnya bahwa fa balagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kepada Nabi. Dan ini bukti hukum. Kalau ada amalan di masa sahabat yang lakukan, tidak bisa otomatis menjadi dalil, harus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membenarkan baru bisa. Seperti doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila, kan sahabat yang membaca. Oh, Nabi benarkan. Sahabat yang membaca, Nabi benarkan.
Seandainya cuma sahabat saja yang baca, Pak, tidak bisa serta-merta. Ya. Jadi saya ulangi, mimpi seseorang tidak bisa jadi dalil. Tidak bisa, Pak. Siapa yang beragama dengan di atas landasan mimpi-mimpi itu penuh kerapuhan. Tapi ini, mimpi ini dibenarkan oleh Nabi. Saya ulangi, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dalilnya. Apa kata Nabi? Alaysa kad makasa haza ba'dahu sana? Kenapa kamu heran, wahai sahabatku, mendengar ceritanya telah? Bukankah dia masih hidup 1 tahun sesudahnya meninggalnya orang yang mati syahid itu? Lalu coba lihat, Pak. Sahabat mengatakan, qalu bala, betul ya Rasulullah. Ini kunci, Pak. Qal wa adraka, kata Nabi, dan sahabat yang meninggal 1 tahun itu, ini kuncinya. Wa adraka Ramadan, dia masih mendapati 1 Ramadan. Fasama, dan dia berpuasa. Ya. Ini udah wasomahu, ya, dia hilang sini. Ya. Ramadan, dia masih mendapati Ramadan. Jadi bapak coba lihat, Pak, 1 Ramadan bisa mengalahkan 1 mati syahid. 1 mati syahid. Nah, ini disyarah oleh ulama seperti Jamil Hikam oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, Pak, sebuah judul dalam pembahasannya, beliau mengatakan fadlu tulil amal wa husnil amal. Betapa mulianya bab itu, beliau mengatakan keutamaan orang yang panjang dalam ketaatan. Ternyata, Pak, kalau 1 Ramadan kita dapati puasa 1 bulan, itu fadlu tulil amal, keutamaan panjang amal yang istiqomah, yang didawamkan. Kita dapati mungkin ibadah tarawihnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, witirnya, dan ibadah apapun namanya, tapi itu bersambung-sambung. Bersambung-sambung kita dapatkan. Itulah kata Nabi, wa adraka Ramadan fasama. Dia dapati Ramadan, maka jangan Anda heran. Sehingga ditulis oleh ulama seperti Imam An-Nawawi dengan Imam Ibnu Hajar membuat sebuah perbandingan. Yang mana lebih tinggi, amalan yang sangat spektakuler tapi cuma 1 kali saja terjadi, dan amalan yang begitu panjang meskipun sedikit tapi kali panjang, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal amal, seutama-utama amal adalah keadaan adwamu, yang dirutinkan, didawamkan, wa in kalla, meskipun itu sedikit tapi panjang. Karena itu jamaah sekalian, bersyukur kalau kita sudah dapat Ramadan. Mungkin ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, Pak. Ini 1 Ramadan saja, 1 Ramadan saja bisa mengalahkan keutamaan orang yang pergi mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Ramadannya bermakna, Ramadannya penuh dengan ketaatan, Ramadannya yang dipersiapkan diri. Itu bukan main, Pak. Malam pertama sampai malam ke-30 nanti pada akhirnya misalnya penuh dengan siangnya dan penuh dengan amalnya. Seperti dikatakan di sini lanjutan hadisnya. Qalu bala. Nabi menyebutkan amalan berikutnya selain Ramadannya. Qala wa shalla. Dia salat kaza wa kaza sajadatan ya fi sana. Lalu dia salat. Ternyata salat kita hari ini, Pak, dilakukan. Salat lagi sebentar, salat lagi sebentar. Sebuah ketaatan yang rutin berjalan, Pak. Ternyata tidak ada yang bisa mengalahkan ketaatan rutin itu.